Kami yakin semua peternak ayam kampung ketika merawat ayam, terutama ayam pembesaran, pasti kepengen ayamnya gemuk dan cepat besar. Nah, supaya ayam bisa gemuk dan cepat besar, maka ini sangat erat kaitannya dengan nutrisi pakan. Kemudian pemberian pakan kering dan pakan basah ternyata juga berpengaruh pada pertumbuhan ayam. Antara pakan kering dan pakan basah, kira-kira mana yang lebih bagus untuk mengejar bobot ayam? Jadi untuk mengejar pertumbuhan ayam, menurut kami lebih bagus memakai pakan. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik teman-teman, yaitu tentang bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan anak ayam. Banyak muncul pertanyaan begini, lebih bagus mana antara pakan kering atau pakan basah? Jadi sebaiknya kita berikan itu pakan dalam kondisi kering atau dalam kondisi basah. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Pembahasan kali ini sangat penting teman-teman, karena dengan kita memberikan pakan yang tepat, maka otomatis akan berpengaruh pada pertumbuhan ayam-ayam kita. Kita akan coba bahas secara sederhana, semoga saja nantinya teman-teman bisa paham dan teman-teman nanti bisa menerapkannya kalau mau ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Baik, kita kembali ke topik pembahasan. Lebih bagus mana antara pakan kering dan pakan basah? Kita mulai dari pakan basah. Pakan basah ini sangat menguntungkan teman-teman, karena salah satunya itu kita bisa menggandakan pakan. Sebagai contoh, ketika kita membuat fermentasi dedak bekatul, misal dedak bekatul dalam kondisi kering beratnya 3 kilo. Kemudian kita tambahkan air yang sudah dicampur dengan EM4 dan gula. Biasanya sebanyak kurang lebih ya 2 liter. Maka total pakan yang dihasilkan akan menjadi 5 kilo. Padahal tadi awalnya hanya dedak kering 3 kilo, setelah dijadikan pakan basah menjadi 5 kilo. Contoh lain, ketika kita merebus jagung atau memasak beras, pasti pakan yang awalnya sedikit akan mengembang menjadi lebih banyak. Tapi perlu kita ketahui bersama, walaupun jumlah pakannya ini berlipat ganda, tetapi untuk kandungan nutrisinya itu sama saja teman-teman. Jadi walaupun beratnya dari 3 kilo meningkat menjadi 5 kilo, tetap saja nutrisinya tidak berubah. Jika kandungan nutrisinya tetap, lalu apa keuntungan dari menggunakan pakan basah? Kalau tidak ada keuntungannya sama sekali, seharusnya peternak tidak akan ada yang mau memberikan pakan basah. Tetapi nyatanya sampai sekarang ini masih banyak peternak ayam kampung yang memberikan pakan basah untuk ayam-ayam mereka. Bahkan pakannya itu terkadang cenderung cair. Jadi pakan basah ini mempunyai keunggulan teman-teman, yaitu lebih mudah dicerna. Pakan basah lebih mudah dicerna karena teksturnya lebih lembek, sehingga mudah dicerna. Nah, kalau pakan lebih mudah dicerna, maka ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ayam. Kemudian selain memiliki keuntungan, pakan basah juga pasti memiliki kekurangan ataupun kerugian. Salah satunya adalah pakan basah ini mudah kotor. Misal kita pelihara ayam dengan sistem umbaran, ketika ayam diberi pakan basah, biasanya akan ada pakan yang berceceran jatuh di tanah. Otomatis kotoran-kotoran atau debu itu akan menempel pada pakan yang jatuh, dan biasanya ayam sudah tidak mau memakannya. Kemudian pakan basah, jika kita membuatnya terlalu basah, terlalu cair, itu juga akan berpengaruh pada kotoran ayam. Kotoran ayam akan lebih basah, lebih cair. Kalau kotorannya basah, maka alas kandang menjadi mudah lembab.
Kalau alas kandang sudah lembab, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah akan mengundang bakteri dan jamur. Kemudian bau amoniak. Pada saat imun ayam itu turun, bisa menyebabkan ayam terkena penyakit. Apalagi ketika kita memberikan pakan basah dengan takaran yang berlebihan. Pakannya tidak habis sampai keesokan harinya, akhirnya berjamur lalu dimakan ayam. Nah, itu juga ayam bisa sakit. Jadi pakan basah ini biasanya digunakan untuk ayam yang sudah dewasa, teman-teman. Karena jatah pakan untuk ayam dewasa itu lebih banyak dibandingkan anak ayam. Makanya diakali dengan pakan basah, pakannya mengembang. Kemudian selain itu juga kalau ayam sudah dewasa itu jarang ada pakan yang tersisa karena mereka makannya banyak. Selain itu daya tahan tubuh ayam dewasa itu juga lebih kuat dibandingkan ayam yang masih kecil. Menurut kami pakan basah ini cocok untuk ayam-ayam yang sudah besar. Kalau ayam yang masih kecil terutama usia 0 sampai 1 bulan sebaiknya ya masih pakai pakan kering saja, itu paling aman. Kemudian pakan basah ini juga cocok digunakan pada saat musim-musim tertentu. Misalkan saat musim kemarau. Ketika musim kemarau, musim panas, kita berikan pakan basah. Itu tidak masalah karena udaranya kan panas sehingga ayam membutuhkan asupan air yang lebih banyak. Jadi pakan basah ini sangat cocok. Walaupun kita pakai pakan basah, kelembapan alas kandang akan tetap terjaga kalau musimnya musim panas. Kotoran ayam akan cepat kering karena terkena sinar matahari. Oke, itu tadi seputar pakan basah, teman-teman. Sekarang kita coba bahas pakan kering. Kalau pakan kering, yang pertama jumlahnya lebih sedikit karena kadar airnya rendah, teman-teman. Sebagai contoh, maggot fresh, maggot yang masih hidup, misalkan beratnya 10 kilo, itu setelah dikeringkan beratnya akan menjadi 2,5 kilo hingga 3 kilo saja. Jadi saat pakan ayam kondisinya kering itu jumlahnya akan atau kuantitasnya akan lebih sedikit karena kadar airnya rendah. Tapi pakan kering ini kandungan gizinya lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena kandungan airnya sudah dihilangkan, yang tersisa hanya nutrisi-nutrisinya saja. Maka ini sama seperti kita contohkan tadi, misal maggot fresh 10 kilo kita keringkan tersisa hanya 3 kilo, artinya kadar air sebanyak 7 kilo itu sudah hilang, teman-teman. Yang tersisa 3 kilo itu full nutrisi-nutrisi saja, entah itu protein, lemak, dan sebagainya. Sama juga seperti tadi dedak fermentasi, anggaplah 3 kilo menjadi 5 kilo karena ditambahkan air. Jika setelah itu kita keringkan, maka akan kembali ke 3 kilo lagi. Tetapi 3 kilo itu kadar airnya sangat rendah, di situ hanya tersisa nutrisi-nutrisinya saja. Oke, itu tadi keunggulan dari pakan kering. Sekarang apa kekurangannya? Salah satu kekurangan dari pakan kering adalah sulit dicerna. Pakan kering ini sulit dicerna, jadi kalau teman-teman memberikan pakan kering untuk ayam, sebaiknya selalu sediakan air minum. Jangan sampai air minum itu kosong. Karena kalau air minum itu kosong, biasanya pakan di tembol ayam itu atau di perut ayam itu tidak akan cepat turun. Otomatis ayam kurang lahap makan. Tapi begitu kita berikan air minum, air yang selalu tersedia di kandang, maka ayam akan makan dengan lahap lagi. Kemudian masih ada keunggulan lain dari pakan kering, yaitu tidak mudah kotor. Walaupun pakan itu jatuh berceceran, jatuh ke tanah, pakan kering akan tetap dimakan ayam. Kemudian resiko ayam terserang penyakit juga lebih rendah. Karena dengan pakan kering, kondisi kandang akan lebih kering juga. Kandang tidak mudah lembab. Lalu pakan kering tidak mudah ditumbuhi jamur. Berbeda dengan pakan basah, ketika tidak habis biasanya rawan ditumbuhi jamur. Pakan kering ini sangat direkomendasikan untuk diberikan ke anak ayam di masa brooding usia 0 sampai 1 bulan. Karena ayam yang masih kecil daya tahan tubuhnya masih lemah. Jika diberikan pakan basah nanti takutnya kandangnya jadi lembab menyebabkan anak ayam mudah terserang penyakit. Kemudian pakan kering ini juga cocok digunakan saat musim penghujan, teman-teman. Karena saat musim penghujan
jarang ada sinar matahari. Nah, dengan memberikan pakan kering ini bisa membantu untuk menjaga kandang tetap kering. Baik teman-teman, itu tadi sedikit gambaran tentang pakan kering dan pakan basah. Teman-teman bisa memilih sendiri, menimbang-nimbang sendiri kira-kira mau menerapkan pakan kering atau pakan basah. Silahkan saja, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa melihat kolom deskripsi. Apabila salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.